Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan data understanding atau pra-proses data. Next. Subcampaian pembelajaran yaitu mampu mengidentifikasi jenis data dan teknik-teknik mempersiapkan data agar sesuai untuk diaplikasikan dengan pendekatan data mining tertentu. Next. Indikator yaitu ketepatan mengidentifikasi konsep dan melakukan data pre-processing agar sesuai dengan teknik data mining. Next. Untuk outline-nya, satu, perlunya pra-proses data. Yang kedua, pengumpulan aggregation. Yang ketiga, penarikan contoh atau sampling. Yang keempat, pemilihan fitur atau fitur subset selection. Yang kelima, pembersihan data atau data cleaning. Yang keenam, pengurangan dimensi atau dimensionality reduction atau PCA. Dan selanjutnya, pembuatan fitur, feature creation, pendiskritan dan pembiaran, discretization, and binarization. Dan yang terakhir, transformasi atribut atau attribute transformation. Next. Untuk data preparation dalam CRISP strip DM, yaitu Cross Industry Standard, proses data mining merupakan metodologi umum untuk data mining, analitik, dan proses data science. Berfungsi untuk menstandarkan proses data mining lintas industri dan digunakan untuk semua level dari pemula hingga pakar. Next. Langkah pemrosesan data. Langkah-langkahnya yaitu dimulai dari raw data, lalu kemudian data disiapkan dengan langkah data preparation yang menghasilkan prepared data yang selanjutnya akan melewati proses data analitik yang akan menghasilkan data insights. Next. Fakta terkait data preparation merupakan kegiatan dengan 60-80% porsi kegiatan data saintik menurut Forbes Cloudwater 2016. Yang pertama, data yang ada saat ini dari banyak sumber data dan format yang beragam, di antaranya terstruktur, semi, dan tidak terstruktur. Untuk kualitas model, prediktif tergantung pada kualitas data atau GIGO. Untuk data yang dicakup yaitu building training sets sebesar 3%, cleaning and organizing data sebesar 60%, collecting data set sebesar 19%, mining data for pattern sebesar 9%, reasoning algoritma sebesar 4%, dan outer sebesar 5%. Next. Pentingnya data preparation, yaitu data perlu diformat sesuai dengan software yang digunakan, data perlu disesuaikan dengan metode data mining yang digunakan, dan data real world cenderung kotor, di antaranya tidak komplit, kurangnya nilai atribut, kurangnya atribut tertentu atau penting, hanya berisi data agregat, misal pekerjaan, buka kurung, tidak ada isian, tutup kurung. Yang kedua, noisy, memiliki error atau outlier, misal gaji, kurang dari 10, usia, tanda petik 222, dan yang terakhir tidak konsisten, memiliki perbedaan dalam kode dan nama, misal usia 32, tanggal lahir 03, strip 07, strip 2000, yang selanjutnya rating, dan tanda petik 1, 2, 3, dan rating lebih dari rating ABC. Next. Pentingnya data preparation, satu, kolom dan baris yang saling bertukar, dan yang kedua, banyak variabel dalam satu kolom yang sama. Contohnya missing data, yaitu diantaranya terdapat ignore, terus fill manually, dan fill computed value. Dalam noisy data terdapat binding, clustering, machine learning algoritma, remove manually. Dan yang terakhir, inconsistent data, terdapat external reference
Dan yang terakhir, knowledge engineering tools. Untuk presentasi kali ini saya lanjutkan dengan nama Dava Ilmi Wardana dengan NBI 1412203 kali 12. Tahapan dan tantangan data preparation. Yang pertama, memakan waktu lama. Yang kedua, porsi teknis yang dominan. Yang ketiga, data yang tersedia tidak akurat atau jelas atau tidak langsung pakai. Yang kelima, data tidak balance saat pengambilan sampel. Yang keenam, rentan akan error. Pra-pemrosesan data, pengumpulan atau aggregation, penarikan contoh atau sampling, pemilihan fitur, fitur subset selection. Yang keempat, pembersihan data atau data cleaning. Yang kelima, pengurangan dimensi atau dimensionality reduction. Yang keenam, pembuatan fitur atau fitur creation. Yang ketujuh, pendiskritan dan pembinaran atau discretization and binarization. Yang ketujuh, transformasi atribut, atribut atau transformation. Aggregation, mengkombinasi dua atau lebih atribut-atribut atau objek-objek ke dalam satu atribut tunggal atau objek. Tujuan. Yang pertama, pengurangan data atau data reduction, mengurangi jumlah atribut atau objek. Yang kedua, perubahan skala, kota yang dikumpulkan atau digabungkan ke dalam daerah, provinsi, negara, dan sebagai berikut, dan sebagainya. Yang ketiga, lebih menstabilkan data. Data-data yang digabungkan cenderung lebih sedikit variasinya. Sampling data, pengertian sebelum melakukan tahapan dalam data preparation, terlebih dahulu adalah pemilihan atau penentuan objek yang dapat dilakukan dengan menggunakan penentuan. Yang pertama populasi, yang kedua sampel. Sampling data, pengertian. Penarikan contoh atau sampling merupakan teknik utama yang digunakan untuk seleksi data. Sering digunakan untuk persiapan penyelidikan dan analisis data akhir. Contoh statistik karena untuk memperoleh himpunan data secara keseluruhan sangat mahal atau menghabiskan banyak waktu. Penarikan contoh digunakan dalam data mining karena pengolahan himpunan data yang diinginkan secara keseluruhan sangat mahal atau menghabiskan waktu. Sampling data, prinsip utama. Prinsip utama untuk penarikan contoh yang efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan suatu contoh yang akan dapat bekerja hampir sebaik penggunaan dataset keseluruhan. Jika contoh tersebut representatif atau bersifat mewakili. Yang kedua, suatu contoh dikatakan representatif jika paling tidak mempunyai sifat yang sama atau dengan yang diperhatikan sebagai himpunan data asli. Berikut contoh ukuran sampel. Yang kiri 8.000 poin, yang tengah 2.000 poin, yang kanan 500 poin. Sampling data atau kategori metode sampling. Probability sampling. Yang pertama, populasi diketahui. Yang kedua, randomisasi atau keteracakan iya. Yang ketiga, conclusiver. Yang kelima, hasil unbiased. Yang keenam, kesimpulan statistik. Non-probability sampling. Yang pertama, populasi tidak diketahui. Keterbatasan penelitian. Ketiga, randomisasi atau keteracakan tidak. Exploratory. Hasil biased. Kesimpulan analitik. Sampling data, tipe-tipe probability sampling. Penarikan contoh acak sederhana. Yang pertama, kemungkinan ada suatu pemilihan item tertentu yang sama, artinya setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Contoh, Anda ingin memilih sampel acak sederhana dari 100 karyawan perusahaan X. Anda menetapkan nomor untuk setiap karyawan di database perusahaan dari 1 hingga 1000 dan menggunakan generator nomor acak untuk memilih 100 nomor. Systematic sampling atau pengambilan sampel sistematis. Yang pertama, pengambilan sampel sistematik mirip dengan pengambilan sampel acak sederhana, tetapi biasanya sedikit lebih mudah dilakukan.
Yang kedua, setiap anggota populasi terdapat dengan nomor, tetapi bukannya menghasilkan nomor secara acak, namun individu dipilih secara berkala. Yang ketiga, contoh semua karyawan perusahaan terdaftar dalam urutan abjad. Dari 10 nomor pertama, Anda secara acak memilih titik awal. Nomor 6, dari nomor 6, dan seterusnya. Setiap orang kelas 10 dalam daftar pilih 6, 16, 26, 36, dan seterusnya. Dan Anda mendapatkan sampel dari 100 orang. Penarikan contoh bertingkat atau stratified sampling. Pengambilan sampel bertingkat melibatkan membagi populasi menjadi subpopulasi yang mungkin berbeda dalam hal-hal penting. Ini memungkinkan ini memungkinkan Anda menarik kesimpulan yang lebih tepat dengan memastikan bahwa setiap subkelompok terwakili dengan benar dalam sampel. Untuk menggunakan metode pengambilan sampel ini, Anda membagi populasi menjadi subkelompok atau disebut strata berdasarkan karakteristik yang relevan, misalnya jenis kelamin, rentang usia, golongan pendapat, peran pekerjaan. Contoh, perusahaan ini memiliki 800 karyawan wanita dan 200 karyawan pria. Anda ingin memastikan bahwa sampel mencerminkan keseimbangan gender perusahaan, sehingga Anda mengurutkan populasi menjadi dua strata berdasarkan gender. Kemudian Anda menggunakan pengambilan sampel acak pada setiap kelompok, memilih 80 wanita dan 20 pria, dan memberi Anda sampel yang representatif dari 100 orang. Cluster sampling atau penarikan contoh cluster. Pengambilan sampel cluster juga melibatkan pembagian populasi menjadi subkelompok, tetapi setiap subkelompok harus memiliki karakteristik yang serupa dengan keseluruhan sampel. Alih-alih mengambil sampel individu dari setiap subkelompok, Anda secara acak memilih seluruh subkelompok. Jika memungkinkan, Anda dapat memasukkan setiap individu dari setiap klaster sampel. Jika klaster itu sendiri besar, Anda juga dapat mengambil sampel individu dari dalam setiap klaster menggunakan salah satu teknik di atas. Metode ini bagus untuk menangani populasi yang besar dan tersebar, tetapi ada lebih banyak risiko kesalahan dalam sampel karena mungkin ada perbedaan substansial antara kelompok. Sulit untuk menjamin bahwa klaster sampel benar-benar mewakili seluruh populasi. Contoh, perusahaan ini memiliki kantor di 10 kota di seluruh negeri, semua dengan jumlah karyawan yang kira-kira sama dengan peran yang sama. Anda tidak memiliki kapasitas untuk melakukan perjalanan ke setiap kantor untuk mengumpulkan data Anda. Jadi, Anda menggunakan sampling acak untuk memilih 3 kantor, dan ini adalah klaster Anda. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan saya Dope Albaresi dengan NBI 14121001900. Sampling data kategori metode sampling. Berikut adalah kategori metode sampling non-probability methods. Next, Mas. Sampling data tipe-tipe non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Non-probability sampling ini tidak bisa digunakan untuk membuat generalisasi. Ciri-ciri dari probability sampling adalah diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, populasi yang akan dijadikan sumber data tidak diketahui sebelumnya. Dua, keterbatasan penelitian. Metode ini tidak bisa digunakan untuk membuat generalisasi. Yang ketiga, randomisasi atau keteracakan data yang digunakan tidak ada. Yang keempat, eksploratory. Riset eksploratory bersifat fleksibel dan tidak terstruktur. Umumnya riset ini berbentuk riset kualitatif dengan metode pengumpulan data yang lazim digunakan yaitu wawancara dan focus group discussion. Yang kelima, hasil dari penggunaan metode ini adalah biased atau bias. Yang keenam, kesimpulan yang dihasilkan dengan menggunakan metode ini berupa analitik. Next. Sampling data tahapan sampling.
Yang step pertama, identify and define target population. Yang step kedua, select sampling frame. Yang step 3, choose sampling methods. Step 4, determine sample size. Step kelima, collect the required data. Next. Fitur subset selection. Definisi. Pertama, setelah menentukan sampling atas data yang akan diambil, nanti selanjutnya adalah melakukan seleksi fitur atau feature selection atas data sampling tersebut. Memilih kolom atribut variabel yang akan diolah lebih lanjut. Yang kedua, seleksi fitur merupakan konsep inti dalam ML yang berdampak besar bagi kinerja model prediksi. Yang ketiga, fitur data yang tidak sebagian saja relevan berdampak negatif terhadap kinerja model. Yang keempat, definisi seleksi fitur. Proses otomatis atau manual memilih fitur data yang paling berkontribusi terhadap variabel prediksi atau output yang diinginkan. Next. Fitur subset selection manfaat. Pertama, mengurai dimensionalitas data. Yang kedua, mengurangi fitur-fitur yang redundan. Pertama, duplikasi sebagian besar atau semua data informasi yang terkandung dalam satu atau lebih atribut lain. Buat contohnya, harga pembelian dari sebuah produk dan jumlah pajak penjualan yang dibayar. Yang ketiga, mengurangi fitur-fitur yang tidak relevan. Tidak mengandung informasi yang berguna untuk tugas data mining secara langsung. Contohnya, NBI mahasiswa sering tidak relevan untuk memprediksi IPK mahasiswa. Next. Fitur subset selection technique. Yang pertama, brute force approach. Mencoba semua kemungkinan fitur subset sebagai masukan algoritma data mining. Yang kedua, embedded approach, yaitu fitur selection terjadi secara alami sebagai bagian dari algoritma data mining. Yang ketiga, filter approach. Fitur-fitur dipilih sebelum algoritma data mining dijalankan. Yang keempat, wrapper approaches. Menggunakan algoritma data mining sebagai sebuah kotak hitam untuk mendapat subset atribut-atribut yang paling baik. Next. Berikut adalah fitur subset selection tekniknya. Next. Fitur subset selection metode. Pertama, seleksi univariate. Uji statistik dapat digunakan untuk memilih fitur-fitur tersebut yang memiliki relasi paling kuat dengan variabel output. Misalkan menggunakan uji statistik chi-square untuk fitur non-negatif untuk memilih n fitur terbaik dari dataset. Yang kedua, fitur importance. FT berfungsi memberi skor untuk setiap fitur data. Semakin tinggi skor, semakin penting atau relevan fitur tersebut terhadap variabel output. Next. Fitur subset selection method. Matriks korelasi. Korelasi menyatakan bagaimana fitur terkait satu sama lain atau variabel target. Korelasi bisa positif atau kenaikan salah satu fitur meningkat nilai variabel target, atau negatif, kenaikan satu nilai fitur menurunkan nilai variabel target. Next. Correlation. Correlation mengukur hubungan objek-objek secara linear. Untuk menghitung correlation perlu dilakukan perhitungan covariance antara dua objek tersebut. Jika P adalah standar deviasi terhadap vektor P dan Q adalah standar deviasi dari vektor Q, maka persamaan correlation dari dua vektor P dan Q adalah sebagai berikut. Oke.
Presentasi selanjutnya akan saya lanjutkan dengan saya Rafli Tugakbar Priangkoso dengan NBI 14 12 20 04. Berikut adalah contoh perhitungan correlation. Hitungan korelasi antara dua objek berikut, di mana X terdapat min 3, 6, 0, 3, dan min 6. Dan Y ada 1, min 2, 0, min 1, dan 2. Kemudian X dan Y dimasukkan di rumus yang sebelum slide ini. Next. Berikut adalah visually evaluating correlation, di mana di sini didapatkan seperti grafik, min 1 lebih rata atau lebih rapi, dan yang lebih ngacak ini di min 0,3 dan min 0,2. Next. Data cleaning. Data cleaning atas data berantakan atau messy data seperti 1. Missing value, 2. Format tidak konsisten, 3. Record tidak berbentuk baik atau malform record. Yang keempat ada outlier yang berlebihan. Dilakukan dengan cara 1. Membuang kolom-kolom tidak penting dalam suatu dataset. Kedua, mengubah indeks di dataset. Ketiga, merubah nama kolom sehingga kolom lebih mudah dikenali. Yang keempat, melewatkan baris-baris tidak penting dalam data. Next. Lalu ada course of dimensionality. Jika dimensi meningkat, data akan meningkat secara halus dalam daerah yang ditempati. Definisi dari kepadatan dan jarak antar titik yang merupakan kondisi kritis untuk clustering dan outlier detection akan menjadi kurang berarti. Next. Prediction PCA. Tujuannya adalah mendapatkan sebuah proyeksi dan menangkap jumlah variasi data yang paling besar. Seperti bisa dilihat di grafik, di situ ada data-data atau scatter yang menunjukkan garis merah itu berada di dalam outlier. Next. Masih lanjutan yang tadi, mendapatkan eigenvektor dan convariance metric. Eigenvektor mendefinisikan suatu ruang baru. Next. Dimension 206. Next. Lalu feature creation, membuat atribut baru yang dapat menangkap informasi penting dalam sebuah himpunan data yang lebih efisien daripada atribut. 3 metodologi umum. Yang pertama adalah ekstraksi fitur atau fitur extraction. Ada domain dan spesifik. Yang kedua ada pemetaan data ruang. Ada dua, yaitu transformasi Fourier, transformasi wavelet. Yang ketiga ada konstruksi fitur atau feature construction, yaitu menggabungkan fitur
fitur atau combining fitur. Next. Oke, kemudian akan saya lanjutkan. Nama saya Surani, NBI 14121000181. Melanjutkan penjelasan yang tadi, digradation dan binary session. Beberapa algoritma data mining, khususnya algoritma klasifikasi, membutuhkan data dalam bentuk atribut kategorial. Sedangkan algoritma asosiasi memerlukan data dalam bentuk atribut biner. Lalu yang kedua, transformasi atribut kontinu ke dalam bentuk atribut kategorial disebut dengan digradation. Lalu yang ketiga, transformasi atribut kontinu maupun discrete ke dalam bentuk atribut biner yang disebut binary session. Lanjut. Binary session. Teknik binary session sebagai berikut. Jika ada M nilai kategorikal, maka diberi setiap nilai tersebut dengan sebuah nilai integer yang unik pada interval 0,m-1. Jika atributnya ordinal, maka urutan harus diperhatikan dalam proses pemberian nilai. Yang kedua, konversikan nilai integer tersebut ke dalam nilai biner. Misal, untuk nilai awful atau nilai yang sangat kurang, nilai integernya adalah 0, untuk X1-nya, X2, dan X3-nya nilainya 0. Lalu nilai kurang, integernya adalah 0 dengan nilai X0, X2 0, dan nilai X3-nya 1. Untuk nilai OK, integernya adalah 2 dengan X1 0, X2 1, X3 0. Untuk nilai good, integernya adalah 3, X1-nya 0, X2-nya 1, X3-nya 1. Untuk nilai yang sangat bagus, nilai integernya 4, X1-nya 1, X2-nya 0, X3-nya 0. Lanjut. Digradation atribut kontinu. Transformasi dari atribut kontinu ke atribut kategorial meliputi 2 langkah, yaitu yang pertama, menentukan berapa banyak kategori. Di sini setelah nilai dari atribut kontinu diurutkan, kemudian dibagi dalam interval dengan menentukan n-1 split point. Yang kedua, menentukan bagaimana memetakan nilai-nilai dari atribut kontinu ke kategori-kategori ini. Caranya adalah semua nilai dalam satu interval dipetakan ke nilai kategori yang sama. Lalu untuk digradation, untuk tujuan klasifikasi dibedakan menjadi 2, yaitu unsupervised digradation dan supervised digradation. Lanjut. Untuk unsupervised digradation, metode digradation dengan tanpa menggunakan informasi kelas. Pendekatan equal membagi range atribut ke dalam sejumlah interval yang ditentukan user yang masing-masing mempunyai lebar yang sama. Kemudian pendekatan equal frequency, equal atau equal depth, di mana menempatkan objek-objek dengan jumlah yang sama dalam tiap interval. Next. Digradation without using class label. Untuk tipe data, grafiknya seperti yang terlihat. Lalu kemudian untuk equal interval bit seperti yang di sebelahnya. Lalu untuk equal frequency ada grafik seperti di bawah yang data itu. Lalu untuk kami seperti yang next. Transformasi data. Transformasi data merupakan perubahan data dari variabel yang sebenarnya menjadi skala konversi nilai tertentu. Kemudian transformasi data dapat dilakukan untuk data numerik. Dengan tujuan atau alasan dilakukannya transformasi data adalah seperti berikut.
mengubah data menjadi skala yang berbeda, meningkatkan kecocokan data dengan asumsi yang mendasari pada proses pemodelan, kemudian melinearisasikan hubungan antara dua variabel yang hubungannya tidak linear. Selanjutnya, memodifikasi rentang nilai dari suatu variabel, mengetahui distribusi dari suatu data. Selanjutnya, memudahkan interpretabilitas. Yang terakhir, menormalkan suatu data. Lanjut. Transformasi data atau pembagian terbagi menjadi dua, representasi fitur dan rekayasa fitur, di mana untuk representasi fitur itu nanti data awal dapat berupa kolom data atau fitur tipe data yang dapat digunakan untuk algoritma machine learning sesuai dengan tipe datanya. Kemudian untuk teknik yang memungkinkan sistem bekerja otomatis menemukan representasi yang diperlukan untuk deteksi fitur atau klarifikasi dari dataset, menggantikan rekayasa fitur manual dan memungkinkan mesin mempelajari fitur dan menggunakannya untuk melakukan tugas tertentu. Untuk rekayasa fitur, data dapat berupa normalisasi pemilihan fitur tipe baru, menambahkan kolom data baru, atau data proses mengubah data mentah menjadi fitur yang mewakili masalah mendasar ke model prediktif dan menghasilkan akurasi model yang lebih baik pada data yang tidak terlihat. Next. Transformasi data atau rekayasa fitur. Ketika kita memiliki banyak fitur dalam kumpulan data yang diberikan, rekayasa fitur dapat menjadi model yang cukup menantang dan menarik. Jumlah fitur dapat sangat mempengaruhi model, sehingga rekayasa fitur merupakan tugas penting dalam siklus ilmu data. Next. Transformasi data teknik. Imputasi. Imputasi adalah model menggantikan nilai atau data yang hilang atau disebut juga missing value atau NaN atau blank dengan nilai pengganti. Teknik imputasi ada dua. Jika tipe data variabel numerik, maka teknik imputasi yang digunakan adalah imputasi mean atau median. Lalu yang kedua, imputasi nilai atau arbitrary, imputasi nilai atau data ujung atau disebut juga dengan end of tail. Jika tipe data variabel kategorik, imputasi yang digunakan adalah imputasi kategori yang sering muncul dan imputasi tambah kategori yang hilang. Next. Transformasi data, teknik imputasi mean atau median. Imputasi ini bekerja dengan menghitung rata-rata atau median dari nilai yang tidak hilang dalam kolom dan kemudian mengganti nilai yang hilang dalam setiap kolom secara terpisah dan independen dari yang lain. Lalu, ini hanya dapat digunakan dengan data numerik. Contoh, seperti gambar yang ada di bawah. Transformasi data, teknik imputasi mean atau median. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan jika mengimplementasi imputasi mean atau median. Untuk kelebihannya ada mudah dan cepat, bekerja efektif untuk dataset numerik yang berukuran kecil, cocok untuk variabel numerik, cocok untuk data missing completely at random atau MK, dapat digunakan dalam produksi, contoh dalam model deployment. Untuk kekurangannya, tidak memperhitungkan korelasi antar fitur, lalu kurang akurat, tidak menghitung probabilitas atau ketidakpastian, tidak cocok untuk data yang lebih dari 5% missing data, mendistorsi variasi dan distribusi variabel asal atau original serta variabel sisa data. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Nama saya Nadia Permatasari Putri dengan NBI 1412200007. Transformasi data, teknik imputasi mean atau median, contoh lain dari imputasi terhadap fitur tertentu.
Di sini ada dua tabel H. Perbedaannya yaitu H yang tabel pertama yaitu NA dan tabel yang kedua telah ada nominalnya. Next. Transformasi data, imputasi nilai suka-suka atau arbiter adalah imputasi nilai arbitral terdiri dari mengganti semua kemunculan nilai yang hilang atau NA dalam variabel dengan nilai arbitrer. Kedua, nilai arbitrer harus berbeda dari mean atau median dan tidak berada dalam nilai nomor variabel. Ketiga, kita dapat menggunakan nilai arbitrer seperti 0, 999, minus 999 atau kombinasi lain dari 9, atau minus 1 jika distribusinya positif. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Transformasi data, imputasi data nilai suka-suka atau arbitrer. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan jika mengimplementasi imputasi nilai suka-suka. Kelebihannya, asumsi data tidak missing at random, mudah dan cepat diterapkan untuk melengkapi dataset. Kekurangannya, mendistorsi variasi dan distribusi variabel asal atau original serta konvarian variabel sisa data. Kedua, membentuk outlier jika nilai arbiter berada di akhir distribusi. Ketiga, semakin besar NA, maka semakin besar distribusi. Keempat, hindari memilih nilai arbiter yang mendekati nilai mean atau median. Transformasi data imputasi end of tail. Imputasi end of tail hampir mirip dengan imputasi nilai arbiter, tetapi secara otomatis memilih nilai arbiter di akhir distribusi variabel. Next. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan jika mengimplementasi imputasi end of tail. Kelebihan mirip dengan imputasi suka-suka. Kekurangan dalam memilih nilai arbiter. 1. Jika variabel berdistribusi normal, maka nilai arbiter sama dengan mean plus 3 dikali standar deviasi. Kedua, jika variabelnya skew, maka digunakan aturan IQR from proximity dalam kurung IQR sama dengan 75 tahun kuanti 25 tahun kuantil, upper limit sama dengan 75 tahun kuantil, IQR kali 3 lower limit sama dengan 25 kuantil minus IQR kali 3. Imputasi frekuensi kategori modus mengganti semua kemunculan nilai yang hilang atau NA dalam suatu variabel dengan mode atau nilai yang paling sering. Contoh seperti gambar di bawah. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan jika mengimplementasi imputasi frekuensi kategori atau modus. Kelebihannya cocok untuk data dengan missing at random. Kedua, mudah dan cepat diterapkan. Ketiga, dapat digunakan dalam produksi atau miss dalam model deployment. Kekurangannya, pertama, mendistorsi relasi label dengan frekuensi tertinggi versus variabel lain. Kedua, menghasilkan over representation jika banyak data yang missing. Transformasi data imputasi random sample. Imputasi random sample terdiri dari mengambil pengamatan acak dari kumpulan pengamatan variabel yang tersedia dan menggunakan nilai-nilai yang dipilih secara acak untuk mengisi yang hilang. Contoh seperti gambar di bawah. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan jika mengimplementasi imputasi random sample.
Kelebihan, pertama, cocok untuk data missing at random. Kedua, ganti missing value dengan nilai lain dalam distribusi yang sama dari variabel asli. Tiga, mudah dan cepat. Empat, mempertahankan varians dari variabel. Kekurangan pertama, randomness. Kedua, membutuhkan memori besar untuk deployment karena perlu untuk menyimpan data latih yang asli untuk ekstraksi nilai. Transformasi data, imputasi nilai nol atau konstanta. Imputasi nol atau konstanta seperti namanya menggantikan nilai yang hilang dengan nol atau nilai konstan apapun yang ditentukan. Contoh seperti gambar di bawah ini. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan jika mengimplementasi imputasi nilai nol atau konstanta. Kelebihan cocok untuk variabel kategorik. Kekurangannya, pertama, tidak memperhitungkan korelasi antar fitur. Kedua, memunculkan bias dalam data. Transformasi data, standarisasi dan normalisasi. Standarisasi dan normalisasi. Yang pertama adalah tujuan dari standarisasi dan normalisasi adalah untuk membuat keseluruhan nilai mempunyai suatu sifat khusus. Contoh transformasi standarisasi. Pertama, hitung nilai tengah dengan median. Kedua, hitung absolute standard deviasi. Tiga, transformasi dengan rumus yang sudah tertera.